Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Ya, semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya sahabat semuanya, Kang Asep mohon maaf karena sudah sangat lama sekali tidak memposting atau tidak mengupload video baru, dikarenakan Kang Asep sakit keras. Tapi alhamdulillah berkat doa sahabat semuanya, sekarang Kang Asep sudah mulai sehat kembali. Baik, kali ini Kang Asep akan mencoba melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Belenggu Cinta Gadis Pemuja Setan bagian 3. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Di rumah besar dan megah, Denny terasa kesepian tanpa adanya Sena yang entah akan berapa lama dia di negaranya. Sepulang kerja, Denny langsung mandi dan makan malam yang sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga Sena. Apalagi asisten rumah tangga Sena tinggalnya tidak menyatu dengan rumah induk. Mereka tinggal di rumah kecil yang sengaja dibangun khusus untuk para asisten rumah tangga. Mang Kohar sebagai tukang kebun, juga suami dari Biasi yang sesekali diajak ngobrol oleh Denny di teras samping untuk menghilangkan rasa sepinya Denny. Malam itu Denny merasa suntuk. Mau keluar rumah ia malas. Takutnya esok pagi akan terasa mengantuk ketika di kantor. Sebab malam itu bukan malam minggu. Dengan demikian ia harus bekerja. Sambil minum kopi yang dibuatkan oleh Biasi, mereka mengobrol. Mamang sudah lama kerja di rumah ini? Tanya Denny membuka obrolan. Lumayan Pak, sudah 5 tahun. Kalau bibi mah sudah lama di rumah ini. Jawab Mang Kohar dengan sungkan. Santai aja Mang, jangan sungkan seperti itulah, macam sama siapa saja. Ucap Denny. Karena terlihat sikap Mang Kohar yang begitu gugup ketika ditanya Denny. Emangnya Mamang asli mana? Tanya Denny lagi. Saya teh dari Jawa Barat Pak. Jawab Mang Kohar singkat. Oh, orang Sunda dong. Sama, saya juga orang Sunda Mang. Ucap Denny memberitahukan jika ia sama-sama orang Sunda. Mendengar Denny orang Sunda, Mang Kohar terlihat senang dan berkata jika ternyata mereka dapat dikatakan sekampung atau sedaerah. Oh ya Mang, ada yang mau saya tanyakan, tapi Mamang jangan cerita ke siapapun, apalagi sama Nyonya. Ucap Denny sembari menatap wajah Mang Kohar yang tertunduk. Iya Pak, mau tanya apa? Tanya Mang Kohar yang kali ini ia memberanikan diri menatap wajah Denny. Begini Mang, selama Mamang bekerja di rumah ini, pernah mengalami hal aneh enggak? Ya, maksud saya
seperti melihat hal yang aneh gitu. Demikian tanya Denny selidik. Mendengar pertanyaan Denny, seketika raut wajah Mang Kohar berubah menjadi pucat. Ia terkejut dengan pertanyaan Denny. Mang Kohar tidak menjawab. Sejenak ia mengarahkan pandangan ke segala arah, seakan pembicaraannya takut ada yang mendengarkan. Lalu ia berkata, namun baru saja ia hendak berbicara, tiba-tiba saja aliran listrik di rumah itu padam. Dengan demikian, suasana menjadi gelap gulita. Maaf Pak, saya mau menghidupkan mesin genset dulu ya. Pamit Mang Kohar, seraya beranjak melangkah menuju gudang genset, meninggalkan Denny seorang diri di teras itu, menunggu pertanyaannya yang belum sempat dijawab Mang Kohar. Dalam gelap situasi di teras itu, Denny mengambil sebatang rokok dari meja dan menyulutnya dengan mancis untuk mengurangi rasa suntuk. Namun ketika api mancis menyala, tanpa sengaja ekor matanya melirik ke tiang pilar sebelah kanan. Dek! Jantungnya seakan berhenti berdetak dan tak jadi menghidupkan rokoknya dan api mancisnya padam. Dada Denny berdebar kencang. Hendak ia menyalakan mancis di tangannya, namun ada keraguan, atau tepatnya tidak ada mental. Tepat di samping pilar teras yang kira-kira hanya 3 meter saja dari kursi di mana saat itu ia duduk, berdiri sesosok perempuan yang tak asing dalam ingatannya. Namun ia lupa di mana ia pernah melihatnya. Belum hilang rasa takutnya, kembali Denny dibuat terkejut bahkan takut. Karena tiba-tiba saja tercium aroma busuk seperti bau bangkai yang sangat kuat. Tak sampai hanya di situ saja, Denny merasakan hembusan angin. Tetapi hanya di bagian wajahnya saja, dan hembusan angin yang menerpa wajahnya itu sangat berbau busuk. Mang Kohar! Teriak Denny memanggil Mang Kohar yang belum kembali serta belum juga menghidupkan mesin gensetnya. Hening tak terdengar jawaban dari Mang Kohar. Demikian pula dengan lampu tak jua menyala, baik PLN maupun dari genset. Terdengar suara desisan yang entah apa tepat di dekat daun telinga sebelah kanan Denny. Tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana perasaan Denny saat itu. Denny sangat terkejut. Spontan Denny beristighfar dan dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Di saat Denny membaca ayat kursi, terdengar suara geraman yang dapat merontokkan mental siapa saja yang mendengarnya. Seketika itu pula lampu kembali menyala dan situasi di teras itu menjadi terang benderang. Setelah lampu menyala, Denny langsung berdiri dari tempat duduknya dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa sengaja pandangannya mengarah ke lantai teras di hadapannya. Denny kembali beristighfar dan bergidik ngeri. Di lantai granit yang putih terlihat ratusan, mungkin bahkan ribuan belatung berserakan menggeliat di lantai itu. Dengan mulut terus beristighfar, Denny bergegas masuk ke dalam rumah dan setengah berlari ia naik ke lantai 2 untuk menuju kamar Sena. Setelah di dalam kamar dan mengunci pintunya, Denny naik ke atas kasur. Dadanya berdegup kencang.
serta keringat dingin deras mengalir dari tubuhnya. Entah karena sudah terlalu mengantuk atau mungkin ia tak kuat lagi menahan rasa takut. Akhirnya Denny tertidur dengan pulas, atau mungkin ia tak sadarkan diri. Alunan merdu suara mengaji sayup terdengar dari speaker toa masjid yang ada di kawasan perumahan elit itu, membangunkan Denny dari tidurnya. Segera ia bangun dan langsung ke kamar mandi. Setelah bebersih diri dan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat fardu subuh. Denny memang beragama muslim, walau ia sadar gaya hidupnya sudah banyak menyimpang dari ajaran agama yang ia anut. Namun sebagai manusia biasa yang merasa memiliki agama serta pernah belajar ilmu agama, sesekali pasti ingat akan kewajibannya serta rindu akan Tuhannya. Setelah azan subuh berkumandang yang dilanjutkan iqomah, Denny melaksanakan sholat subuh di kamar itu. Denny memang membawa semua keperluan di rumah Sena, karena Sena memang sebagai non-muslim. Setelah melaksanakan sholat subuh, Denny langsung menggunakan pakaian kerja dan bergegas turun dari kamar, hendak berangkat ke kantornya. Walau saat itu masih terlalu pagi. Setelah di lantai bawah, Denny bertemu dengan Mang Kohar yang tengah membersihkan rumah membantu istrinya. Melihat Mang Kohar, Denny langsung memanggilnya. "Mang, kesini sebentar." Demikian panggil Denny. Iya Pak, ada apa?" Jawab Mang Kohar menghampiri Denny dengan tetap menundukkan wajah. "Tadi malam kemana saja? Tidak menghidupkan genset. Saya panggil, Mamang tidak menjawab dan tidak datang lagi. Mamang tahu nggak? Tadi malam ada hantu mendatangi saya," ujar Denny kesal. Mendapat pertanyaan beruntun dengan nada sedikit ditekan dari Denny, terlihat Mang Kohar ketakutan dan merasa bersalah. Lalu ia menjawab dengan pelan. "Maafkan saya Pak." Jawabnya singkat, lalu ia kembali diam. Melihat sikap Mang Kohar hanya minta maaf dan diam saja, Denny juga tidak bertanya lagi. Lalu Denny pamitan pergi. "Ya sudah, saya berangkat kerja dulu ya. Jaga rumah baik-baik dan kalau ada apa-apa, cepat telepon saya," ucap Denny. Lalu ia melangkah pergi. Hari itu Denny merasa sangat gelisah. Pikirannya terus berkecamuk dengan kejadian menakutkan di rumah Sena tadi malam. Hingga jam makan siang, ia pergi ke kantin bersama satu orang teman kerjanya yang bernama Sandi. Sandi teman akrab Denny yang biasa kemana saja mereka selalu bersama. Di kantin sambil makan mereka mengobrol. "Kamu kenapa hari ini kok kelihatannya lesu, Den?" tanya Sandi mengawali obrolan. Iya bang, semalam aku kurang tidur," jawab Denny singkat. Sandi memang senior Denny, makanya Denny memanggil Sandi sebagai abang. Pasti habis dugem kan?" ucap Sandi dengan senyum ngejek. "Enggak bang, sumpah. Tadi malam aku di rumah cewekku," bantah Denny. "Pantesan, kalau gitu pasti lembur lah," ucap Sandi lagi seraya tertawa.
Sumpah enggak bang. Lagian cewekku sedang balik ke negaranya. Enggak tahu berapa lama. Katanya papinya sakit. Ujar Denny. Terus kenapa kamu tidak tidur kalau begitu? Tanya Sandi seraya menatap Denny. Didesak Sandi demikian. Sejenak Denny menghentikan makannya dan meminum air putih. Lalu ia berkata, "Itulah bang, tadi malam aku didatangi hantu bang. Gila, seram kali bang." Ujar Denny menceritakan apa yang ia alami tadi malam. Mendengar cerita Denny yang didatangi hantu, Sandi terkejut dan menanggapi dengan serius. "Yang bener Den, masa iya hantu mau datang ke rumah bule?" Ujar Sandi. "Serius bang, aku gak bohong. Terus apa hubungannya hantu sama bule bang?" Tanya Denny tak mengerti. "Biasanya bule kan gak percaya sama hantu Den. Dan katanya juga orang yang gak percaya sama hantu gak bakalan didatengin." Ujar Sandi menjelaskan. "Iya bener bang, kan aku bukan bule. Jadi karena itu aku didatangin hantu kali bang. Tapi kenapa ya aku kok didatangin?" Ujar Denny mengira-ngira. "Ya sudahlah, jangan kamu pikirin. Mungkin kebetulan lagi sial saja. Makanya kalau sudah asik-asik itu mandi wajib, jangan asal cuci saja." Celetuk Sandi yang diakhiri tertawa ngakak. "Hus, sembarangan abang nih. Gini-gini, subuh tadi aku sholat bang. Emang abang tak pernah sholat?" Sambung Denny sembari tertawa pula. "Oh ya bang, nanti malam kan malam minggu. Ladies night bang." Ucap Denny ke Sandi sembari mengacungkan jari telunjuk ke atas dan menggeleng-gelengkan kepala. "Aku lagi malas Den, mendingan aku di mes aja lah." Ucap Sandi menanggapi ucapan Denny. "Ayolah bang, aku takut di rumah bang. Mendingan kita nongkrong habis itu." Ajak Denny dan terakhir tidak melanjutkan ucapannya dengan mimik aneh sembari cengar-cengir. "Habis itu apa hah? Ngamar kau kan? Aku udah paham kebiasaanmu Den." Sambung Sandi meneruskan ucapan Denny yang terputus. "Sok tahu abang nih. Aku gak ngamar bang, cuma aku mau ajak si Nina, cewek PR itu loh bang." Ucap Denny seraya tertawa ceria. Sesaat ia lupa hal menakutkan yang terjadi tadi malam. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 4. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.